kita ke bank. Bang Bingbung, yuk kita nabung. Bang Bingbung, yuk. Lu jangan ngitung mulu, nyanyi dong. Gue udah nyanyi. Bang. Apa tadi sebutannya apa? Tang ting tung he gitu ya. Jangan gue inget dong Les. Berantakan hitungan gue lo. Ya. Udah tahu gue nggak bisa nyanyi. Batuk aja males. Harus bisa dong, Bar. Kan perencana keuangan sekarang sebentar lagi mau bikin album. Gitu. Nggak diterusin tuh lagunya. Apa kabar? Baik. Lihat situ dulu kamera dulu. Kabar dulu teman Jakarta. Selamat malam semuanya. Teman Jakarta. Apa kabar? Kalau ngomongin soal bank ini pasti ada hubungannya dengan investasi. Dan kalau ngomongin soal nabung itu juga pasti ada hubungannya sama investasi. Saya Charles Bonar dan juga Akbar malam hari ini kita bahas satu topik yang sangat menarik yaitu saving private fund. Wah, sudah kayak film aja. Ada saving private Ryan ya. Tapi anyway, kita berdua sekaligus teman-teman di O Channel mau mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Sampai dengan hari ini dapat sambutan yang sangat luar biasa untuk acara kita Perfect Numbers. Nah, terima kasih kemarin tuh followersnya ada yang sampai 12 dengan sampai 8 yang masuk. Top banget deh teman Jakarta. Oke, yang masuk ya. Bar, kita langsung tanya aja nih. Ini kalau soal nabung. Kalau soal nabung, Pameo yang ada itu selalu kayaknya kita investasinya untuk jangka panjang. Kita nabung deh supaya nanti hari tuanya nggak tersiksa. Apa benar yang investasi menabung itu atau saving di bank itu hanya untuk yang jangka panjang? Malam hari ini kita mau coba bahas itu ya, simpanan ya. Ya, jadi apa? Simpanan. Simpanan yang benar. Gue dengarnya agak yang aneh tadi. Gue dengarnya simpanan. Oke, simpanan ya. Simpanan. Jadi gini. Orang juga banyak rancu ya, salah karena kenapa itu tadi bilang gue mau nabung buat dana pensiun dong, gue nabung buat apa? Nah, dana pensiun itu kan masih panjang ya, kita ngomongin 20 tahun 30 tahun gitu. Nah, menabung kalau istilah gue tadi simpanan, menyimpan ya, itu memang sebenarnya dipakai untuk jangka pendek justru, bukan untuk jangka panjang. Karena kalau kita mau panjang itu artinya ke investasi. Nah, membedakan tabungan sama investasi. Nomor satu yang namanya menabung, ini pernah kita diskusikan sebelumnya ya teman Jakarta. Menabung itu nomor satu resikonya kecil atau mungkin nggak ada resiko sama sekali gitu ya. Kedua, biasanya kalau menabung itu bunganya fix, dia dapat bunga. Ya, kalau investasi dia dapatnya return. Itu dua kategori yang paling utama membedakan antara investasi dengan simpanan. Beda lagi dengan simpanan. Mulai. Ini baru jam 9:05 tapi udah sakitnya udah mulai. Kayak tadi soalnya. Oke. Sekarang kalau untuk simpanan sendiri itu kalau kita ke bank yang produk yang sering kita temui itu adalah tabungan dan juga deposito yang paling gampang. Nah, untuk dua produk ini apa yang membedakan dan kalau memang kita punya uang sebaiknya kita letakkan di instrumen yang mana? Ya, jadi otomatis tabungan itu rekening memberikan kita fasilitas dan kemudahan biasanya. Nah, tabungan itu kalau untuk teman Jakarta dalam rangka kita ngomongin perencanaan keuangan ini biasanya digunakan untuk cash flow. Ya, cash flow itu jadi gaji masuk, kemudian pengeluaran bulanan setiap bulan itu masuknya ke tabungan. Nah, kelebihannya itu baru kita taruh ke produk-produk yang lain. Sementara deposito itu adalah simpanan yang jangka waktunya sedikit lebih lama dari tabungan. Kalau tabungan kan bisa keluar masuk kapan aja. Kita punya ATM, kita punya debit card ya. Nah, itu bisa keluar kapan aja, uangnya bisa kita tarik tanpa kena biaya. Nah, kalau misalnya kita mau ada tapinya, bunganya rendah. Ya mungkin saat ini 2%, 3%, 3,5% paling tinggi ya. Nah, untuk bunga yang lebih tinggi tapi dengan tingkat keamanan yang sama, kita masuknya ke deposito. Deposito biasanya dibuat jangka waktu 1 bulan, ya 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nah, deposito ada jangka waktunya, tapi bunganya sedikit lebih tinggi, ya antara 6 sampai 7,5-8% lah saat ini. Tetap juga dipotong pajak. Potong pajak, dua-duanya potong pajak. Gitu. Okay. Nah, tapi kalau tabungan, dia biasanya minimum pembukaan rekening 50.000, 100.000, 250.000. Kalau deposito ada minimumnya biasanya. Nah, karena yang kena pajak tuh di atas 7,5 juta. Otomatis biasanya deposito mengenakan minimum 8 juta gitu, karena supaya dia kena pajak. Ya, dari dua instrumen ini tadi jelas ya, kalau kita mau lihat yang liquid yang kita perlukan untuk bisa sehari-hari kita tarik, itu ada tabungan. Tapi kalau kita mau agak sedikit jangka panjang sedikit, paling tidak 1 bulan, itu kita bisa mengarah ke deposito. Betul. Itu lihat dari fungsinya juga memang yang tabungan untuk bisa jaga cash flow kita. Cash flow aja. Nah, kalau
tabungan sekarang ini kan banyak sekali bank itu mencoba membujuk ataupun merayu calon pelanggannya atau nasabahnya itu dengan hadiah dan iming-iming yang lain gitu. Dan juga ada di situ ada apa namanya bunga, ada interest. Membandingkan bunga antara satu bank dengan bank lain yang kadang-kadang spreadnya itu nggak terlalu besar. Apa untungnya? Sebenarnya gini, Les, kalau kita ngomong tabungan, bicarakan tabungan, kita jangan lihat justru dari fasilitas bunganya, tapi justru kita lihat dari fasilitas yang lain, kemudahannya. Ya, dia bisa berapa banyak misalnya ATM-nya, ya apakah dia masuk ATM bersama atau tidak, berapa banyak cabang banknya, apakah di desa-desa ada, kalau kita pulang kampung deh, dan lain sebagainya. Jadi fasilitas yang kita cari kalau tabungan. Oke, jadi kita break dulu. Nanti kita akan kembali lagi ke teman Jakarta. Yang jelas, kalau kita punya sebegitu banyak uang, salah satu instrumen yang tadi sudah disampaikan Akbar untuk investasi itu yang dasar sekali itu adalah tabungan dan juga ada deposito. Kita akan bahas lagi dan juga nanti kita akan menjawab pertanyaan Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Perfect Numbers. Nama. Teman Jakarta, kita kembali lagi di Perfect Numbers dan Anda masih bersama dengan kita untuk membahas bagaimana kita memperlakukan instrumen keuangan yang namanya investasi dan juga yang namanya tabungan. Karena tadi Akbar sudah jelaskan, kita masuk lagi ke topik-topik yang menarik. Ini mewakili pertanyaan beberapa teman. Saya coba tanya ke Akbar, kira-kira kalau saya punya uang 200 juta, langsung aja, komposisinya apakah harus split 50-50 untuk tabungan 100 juta dan deposito 100, atau justru harus lebih banyak di deposito karena ini untuk jangka panjang? Oke. Gini, jadi nomor satu, jangka pendek dulu tabungan, ya. Ya, Bar, kita potong dulu. Karena yang namanya telepon ini udah ditahan ya. Kebelet, ya. Kebelet. Oke. Halo, selamat malam, teman Jakarta. Malam. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa? Dengan Ibu Sri di Bekasi. Ibu Sri, saya selalu senang mendengar suara wanita, Bu Sri. Suara Anda sejuk sekali malam hari ini. Apa yang ingin ditanya ke Akbar, Bu Sri? Saya gini, saya sih nggak punya uang banyak-banyak. Dan kebetulan ada salah satu bank menawarkan ekstra dana dari kartu kredit sebesar 8 juta. Saya pikir kalau saya ambil, saya belikan LM untuk sebagai tabungan, begitu dalam jangka waktu setahun. Menurut Mas Akbar itu bagaimana ya? Oke. Reksadananya apa Bu yang tawarkan Bu? Gimana? Reksadananya apa yang ditawarkan? Bukan dari kartu kredit, dari limit kredit tuh kartu kredit saya 50% bisa diambil ekstra dana dalam bentuk dana tunai. Ekstra dana. Ya, ekstra dana tunai maksudnya. Dana tunai dari kartu kredit. Saya maksudnya saya mau beliin, waktu kemarin kan ada dibahas tentang gold investment. Saya pikir saya mau beliin di LM, begitu dalam waktu setahun saya cicil. Menurut Mas Akbar sendiri bagaimana ya gitu. Oke, ya. Sip. Ada lagi Bu? Itu aja. Itu aja? Iya. Terima kasih nonton terus O Channel Bu ya. Iya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Ini namanya dana tunai, cash advance. Cash advance. Nah, jadi gini Bu, pernah saya bahas waktu kita mungkin episode awal ya, masalah utang piutang. Jangan pernah investasi yang kita lepas ke orang lain kecuali Ibu berusaha ya, menggunakan uang untuk usaha itu dari hutang Bu. Ya karena kenapa? LM meskipun secara track record dia selalu naik ya harganya Bu, tapi dia bisa turun dan turunnya juga cukup drastis. Kebetulan waktu kita mungkin on air beberapa lalu 2-3 bulan lalu itu lagi naik Bu, tapi sekarang justru malah turun. Ya tadi pagi saya baru dicek sama si Kokoh di bank di SMS, Bar mau beli nggak nih 266 sekarang segram. Ya kan turun, padahal waktu itu kita bilang 290 sampai 300 ribu. Jadi saran saya jangan Bu, karena kenapa? Apalagi satu itu, kedua Ibu kena bunga cukup besar, karena pada saat ambil cash advance, Ibu akan kena sekitar 3-4% di depan biaya dulu, kemudian setiap bulan akan kena lagi biaya bunga yang cukup besar. Jadi tidak worth it, jangan dilakukan. Oke. Nah, nanti kita sambung lagi, tapi pertanyaan saya tadi belum dijawab, Bar. Kalau saya punya 200 juta ya. Nah, jadi splitnya gimana? Jadi gini, balik lagi kita harus siapkan nanti mungkin di akhir-akhir kita akan bahas sedikit tentang dana darurat. Jadi ada sekian persen dana yang kita harus masuk di tabungan. Ya.
dikit aja. Biasanya tabungan itu sekitar 1 bulan kebutuhan bulanan, sisanya mungkin sekitar 20-30% masuk deposito. Jadi nggak semua 200 juta masuk deposito, Les. Oke. Ya, selebihnya nanti tergantung dari kebutuhan lagi kan, kita mesti hitung lagi kebutuhannya. Selebihnya baru diinvestasikan. Oke. Nah, kalau sekarang teman Jakarta juga ingin telepon, silakan telepon. Dan juga kalau mau kirim email silakan ya. Nomor teleponnya tadi sudah dicantumkan dan sekarang kita sapa dulu penelpon berikut ini. Selamat malam teman Jakarta, apa kabar? Iya, Yuni Cibubur. Dari? Yuni Cibubur. Yuni Cibubur. Oke, Ya. Mbak Yuni bisa lebih keras lagi? Mas Akbar, saya mau tanya. Ya. Gaji suami, misalnya 12 rupiah. Saya investasiin 10%. Terus kebutuhan anak saya sekolah sama kursus-kursus itu 20%. Oke. Sisanya itu untuk biaya hidup. Ya. Apakah investasi ini yang 10% ini investasi reksadana? Yang saya tahu itu kan reksadana sekarang lagi ada masalah kali ya, karena harga minyak naik, jadi kemarin ini sempat turun gitu kali saham-saham apa. Mohon dijelasin dong apakah tindakan saya sudah benar gitu. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Yuni di Cibubur. Oke. Iya, sudah 2 wanita. Sudah 2 wanita dan Silahkan. ibu-ibu dua-duanya. Ibu dua-duanya. Emang acara ini paling banyak digemari oleh Ibu. itu harus tambahin loh. IIM. Apa tuh? Ibu-ibu muda. Gitu. Ayo. Ya, investasi Ibu Yuni ya. 10% sebenarnya kalau untuk ukuran di Indonesia agak sedikit kurang, tapi nggak apa-apa punya 10%. Saya anjurkan kalau bisa naikin jadi 15%. 15%. Idealnya sih di atas 20-25% ya Bu Yuni. Tapi nggak apa-apa, paling tidak 10% udah mulai ada investasi. Kemudian masuk ke reksadana. Ya, reksadana itu invest di pasar modal, saham, obligasi, dan lain sebagainya. Otomatis ada resiko pasar istilahnya. Resiko pasar di mana pada saat kondisi ekonomi kurang stabil, di mana harga minyak naik, inflasi naik, kecenderungan bursa atau harga saham di bursa akan turun. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi di bursanya turun, kalau Ibu Yuni masuk ke reksadana saham, otomatis reksadana sahamnya juga akan turun. Ada implikasinya. Ada implikasinya. Tapi jangan takut. Karena kenapa? Karena yang namanya investasi, nah hari ini kita ngomongin kan perbedaan antara tadi investasi dan simpanan. Nah, investasi itu untuk jangka panjang, mungkin untuk biaya kuliah anak-anak nanti. Ya, jadi kalau reksadananya sekarang turun, jangan panik Bu. Tungguin aja ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dia akan naik nanti. Karena itu memang cycle dari pasar modal. Dia bisa naik, dia bisa turun. Saat ini kondisi turun. Kalau punya uang lebih, saya sarankan justru Ibu beli sekarang. Karena harganya lagi murah, Les. Kalau lagi jatuh pasti lebih murah. Kalau lagi jatuh pasti lebih murah kan. Jadi kalau Ibu ada uang lebih, masuk aja. Yang enak memang rutin, setiap bulan invest terus. Jadi menjawab pertanyaan Ibu tadi, dengan kondisi sekarang harga minyak dunia yang sangat tinggi, apakah betul reksadana kita, reksadana secara keseluruhan sedang jatuh? Ya, karena pasarnya memang jatuh. Jadi reksadana itu tadi kan invest ke pasar di bursa. Nah, bursanya memang lagi turun saat ini. Oke. Ya. Oke, Akbar ada yang mau dijawab lagi tadi untuk Ibu Yuni Cibubur? Oke, sekarang kalau kita teruskan lagi mengenai bunga deposito juga. Bunga deposito memang kita lihat kan agak lebih besar ya. Dan deposito juga banyak bank-bank yang menawarkan. Nah, kalau tadi tabungan jangan hanya ngelihat bunganya tapi juga lihat fasilitasnya. Kalau deposito bagaimana? Ya. Nah, kalau deposito itu lihat sebentar ya, ini ya resikonya kalau acaranya terlalu laris ya, ratingnya tinggi banget sih. Aduh, terima kasih dan yang nelpon banyak banget. Ibu-ibu. Ya, selamat malam. Halo. Dengan Ibu siapa? Dengan Kristina di Ciputat. Dengan Bu? Dengan Kristina di Ciputat. Ibu Kristina di Ciputat ya. Oke. Pertanyaannya Bu? Aku mau nanya ya mengenai. Maaf Bu, Pak Amin apa kabar Bu? Loh, salah ya. Ya, silakan Bu. Aku mau nanya mengenai unit link, karena kan minggu lalu dibahas ya di sini. Nah, aku pengen nanya, itu kan unit link ada yang equity fund, ada yang balance fund, yang macam-macam gitu ya. Nah, aku pengen tanya kalau misalnya yang fixed income ya, itu bisa nggak sih nah, karena aku tuh udah masuk kelima, punya 100 juta, terus tahun kemarin itu dibilang kan nilainya 18, tapi sekarang saya cek itu jadi 16. Nah, apakah memang kalau fund itu bisa turun atau gimana? Karena kan harusnya luris ini ya, kan dapetnya kecil gitu. Ya.
Oke, Ya, sudah terima dapat. kasih, Bu. Meskipun putus-putus sudah dapat. Salam Bu ya buat Bapak yang lagi di dalam. Itu Ciputat. Itu lain lagi. Itu lain lagi loh. Itu gimana sih? Oke. Ingatnya yang itu melulu. Iya. Justina bilangnya, soalnya langsung kebayang sama si Mbak. Satu bangun aku. Oke, silakan. Lagi udah nyanyi loh di pagi. Ibu Christina. Nah, unit link kita udah bahas minggu lalu ya Bu ya. Unit link itu memang kan ada dua keranjang di dalam polis asuransinya. Satu keranjang asuransi, satu lagi keranjang investasi. Nah, yang namanya investasi otomatis ada resikonya Bu, resiko pasar. Seperti halnya Ibu berinvestasi di bursa. Jadi unit link itu sebenarnya sama seperti Ibu masuk reksadana, cuma dia ada proteksinya, ada asuransinya. Nah, Ibu bilang tadi fixed income, otomatis fixed income berarti masuk ke obligasi. Ya, obligasi sama seperti saham, dia bisa naik, bisa turun tergantung kondisi ekonomi, gitu Bu. Ya, jadi dia bisa turun, jadi tidak digaransi. Mentang-mentang Ibu masuk ke perusahaan asuransi, dia ada jaminan nggak akan turun, nggak akan rugi, nggak. Tetap itu produk investasi Bu. Ya, mudah-mudahan Ibu Christina puas dengan jawabannya Akbar. Kalau belum puas, silahkan telepon ke handphonenya, nomor teleponnya 081, enggak deh, ntar saya kasih tahu aja ya. Oke, Bu, jangan pergi kemana-mana, tetap saksikan kita, karena ternyata kebiasaan menabung itu bukan hanya untuk jangka panjang, tapi juga untuk jangka pendek. Nah, sekarang bagaimana juga dengan deposito yang lebih menarik lagi kalau kita tabung, atau kita investasi, kita letakkan di sana, tetapi di tengah-tengah, itu kita harus tarik. Nanti Akbar akan jawab apakah kena penalti atau tidak. Pastikan Anda masih bersama dengan kita, Perfect Numbers.